Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah tugas ekonometrika akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul model regresi sederhana dengan anggota kelompok saya sendiri Alvando Javendra dengan NIM 2206016, Firni Salsabila dengan NIM 2206018, Kasrina Salsabila dengan NIM 2206021, Ilham Taufik dengan NIM 2206019, Hana Maharani dengan NIM 2206017. Ini adalah timeline dari presentasi kami. Yang pertama adalah model regresi sederhana, yang kedua pengertian, tiga representasi regresi sederhana, yang keempat unit pengukuran dan bentuk fungsional, yang kelima nilai ekspor varians dari estimator OLS. Materi pertama akan dibacakan oleh Kasrina Salsabila. Kepada Kasrina disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu pengantar. Untuk analisa regresi merupakan salah satu topik utama ekonometrika. Dengan regresi, kita berupaya mengungkapkan hubungan antar variabel dengan memasukkan unsur kausalitas. Analisa regresi dalam pengembangannya dapat bersifat kompleks disebabkan karakteristik data, pelanggaran asumsi statistik, non-stationary, dan sebagainya. Model ini hanya melibatkan dua variabel, yakni satu variabel bebas dan satu variabel tergantung. Selanjutnya yaitu mengenai representasi regresi sederhana. Dalam representasi model regresi terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu non-deterministic relation. Analisa regresi tidak bersifat deterministik. Yang kedua yaitu functional form. Bagaimana bentuk fungsional antara variabel Y dan X. Yang ketiga yaitu satiris paribus. Bagaimana memasukkan asumsi satiris paribus ke dalam model. Suatu model regresi sederhana dapat dipresentasikan dalam berbagai 5 persamaan. Yang persamaan pertama yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X tambah U. Yang kedua yaitu gaji sama dengan beta 0 ditambah B1 ditambah U. Untuk persamaan ketiga yaitu E, U sama dengan 0. Dan yang keempat yaitu E dalam kurung U X sama dengan E, U sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu persamaan 5, E dalam kurung Y, X sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Dapat diperhatikan dalam grafik pertama, yaitu terpenuhinya persamaan 3 dan 4 memungkinkan kita untuk menggunakan persamaan 5 dalam menginterpretasikan persamaan 1. Dengan kata lain, rata-rata Y pada X yang tertentu dapat diberikan sebagai Y per X tutup kurung. Persamaan 5 ini disebut sebagai population regression function, PRF. Secara grafik, hal ini digambarkan pada grafik 1. Terima kasih kepada Kasrina Salsabila. Selanjutnya pembaca materi yang dibacakan oleh saya sendiri. C. Penurunan estimator ordinary least square. Dalam diktat ini akan diilustrasikan suatu metode yang paling sederhana dan paling banyak digunakan, yaitu ordinary least square atau OLS. Intuisi penggunaan metode OLS dapat diberikan dengan mempelajari grafik 2. Penggunaan OLS dalam mengestimasi parameter SRF adalah berupaya meminimumkan kuadrat residual. Secara intuitif, penyelesaian persamaan 6 adalah mencari berbagai garis linier yang melewati titik-titik data pada grafik 2.
sedemikian rupa hingga jumlah kuadrat residualnya adalah yang paling kecil. Dengan menggunakan teknik kalkulus dan penerapan aturan penjumlahan dapat ditunjukkan bahwa parameter beta 0 dan beta 1. Karakter OLS terdapat beberapa karakter yang menggunakan dari estimator OLS, diantaranya jumlah dalam kurung dan dengan demikian rata-rata dari residual 0 adalah atau delta N1 sama dengan 1, U sama dengan 0. Karakteristik ini adalah implikasi otomatis OLS. Dua kovariansi dari regresor dan residual adalah 0. Delta N1 sama dengan 1, X1, U1 sama dengan 0. Titik rata-rata dalam kurung Y bar dikurang X bar selalu berada pada garis regresi. Dengan kata lain, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X bar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham Taufik. Kepada Ilham Taufik dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu A. Unit pengukuran dan bentuk fungsional. Terdapat dua isu penting di dalam penelitian terapan di bidang ilmu ekonomi. Di antaranya itu A. Pemahaman atas dampak perubahan unit pengukuran dari variabel bebas atau tak bebas terhadap estimasi OLS. Sedangkan B. Penggunaan berbagai bentuk fungsi di dalam menjelaskan hubungan antar variabel ekonomi tidak terbatas pada bentuk linear. Slide berikutnya. Selanjutnya itu sebagai contoh kembali pada ilustrasi yang diberikan sebelumnya di mana kita mengecilkan gaji terhadap dan memperoleh seperti sama dengan 963,191 ditambah 18 501 ORX selang dihitung dalam satuan ribu US dollar. Jika kemudian kita hendak mengkonversinya menjadi USD saja, maka hal ini identik dengan pengalihan setiap nilai variabel selang dengan 1000. Selanjutnya, jika kita mengestimasikan hasil konversi ini sebagai saldo 0, maka kita akan memperoleh hasil senilai sebagai 963,191 ditambah 18 501 US dollar. Sedangkan jika perubahan terjadi pada variabel bebas, maka dampak hanya terjadi pada parameter slope secara umum jika variabel bebas dikali atau dibagi dengan satu konstanta. C. Maka slope yang relevan juga harus dibagi atau dikali dengan konstanta yang dimaksud. Sebagai contoh, jika ukuran hendak dari persentase menjadi desimal, berarti dibagi dengan 100. Maka slope harus dikalikan dengan 100. Pada contoh yang diberikan, berarti persamaan regresi yang diperoleh adalah salari sama dengan 963,91 tambah 1850 1R. Dengan demikian, setiap peningkatan 0,1 atau 1% pada rode akan berdampak pada peningkatan salari sebesar 18.501.000 US dollar. Tanpa melibatkan suatu penurunan matematis tertentu dapat ditujukan bahwa goodness of. Next. Pemodelan hubungan antar variabel di dalam ilmu ekonomi umumnya terbagi dalam dua bentuk, yakni model linear dan non-linear. Perlu diperhatikan di sini bahwa istilah linear atau non-linear adalah berlaku pada parameter beta 0 dan beta 1 dan buka YX. Suatu ilustrasi mungkin dapat memperjelas hal ini. Model yang telah dibahas selama ini adalah
jelas linear. Di sini baik hubungan Y dengan X maupun hubungan Y dengan beta 0 dan B1 adalah linear. Sebagai contoh, akan dibagi kembali bentuk umum persamaan regresi dua variabel tersebut. Y sama dengan beta 0 tambah BX tambah B1X tambah U. Namun demikian pula halnya dengan bentuk-bentuk berikut. Y sama dengan beta 0 tambah B1 tambah X tambah U. Y sama dengan beta 0 tambah B1 X3 tambah U. Dan IN dalam kurung Y sama dengan beta 0 tambah B1X tambah U. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ilham Taufik. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hana Maharani. Kepada Hana Maharani dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kelompok sebelumnya. Kemudian ini salah satu contohnya, kita memasukkan model login seperti yang diberikan di persamaan 7 tadi. Nah, itu kita dengan memasukkan total diferensial terhadap persamaan. Jadi kita akan memperoleh interpretasi terhadap koefisien beta 1 dan model sebagai berikut. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat, di model ini ada D per DY dalam kurung N dalam kurung Y, kemudian kurung kurawal sama dengan D per DY dalam kurung B0 ditambah beta 0 ditambah beta 1 X ditambah U tutup kurung. Kemudian turunan sederhananya DY per Y dikurang beta 1 DX. Kemudian DY per Y garing DX sama dengan beta 1. Oke, next. Terdapat beberapa bentuk pemodelan umum yang di dalam penelitian terapan ilmu ekonomi. Nah, model ini pada tabel 11. Nah, ini tuh seperti model log yang tadi. Beberapa model hubungan variabel ekonomi. Yang pertama itu adalah model level to level. Variabel dependent variabelnya itu adalah Y, independent variabelnya itu adalah X. Kemudian diinterpretasikan oleh beta 1. Jadi delta Y dikurang beta 1 delta X. Kemudian level log-nya seperti yang bisa sama-sama kita lihat, teman-teman. The dependent variabelnya itu adalah Y, kemudian independent variabelnya itu adalah log X, kemudian interpretation of beta 1 itu adalah delta Y, dikurang dalam kurung beta 1 garing 100 dalam kurung delta X. Kemudian untuk model log to log, dependent variabelnya itu adalah log Y, independent variabelnya itu adalah log X, kemudian interpretation of beta 1 itu adalah persentase dari delta Y dikurang beta 1 beta 1 persen dari delta X. Kemudian nilai dari ekspektasi dan variasi dari estimator OLS. Analisa regresi adalah suatu ilmu teknik statistik yang bersifat induktif. Nah, dengan kata lain, kita itu bisa mencoba menarik kesimpulan dari sudut studi terhadap objek yang terbatas atau yang biasa kita sebut sampel untuk karakteristik yang lebih universal atau yang bisa kita sebut dengan populasi. Nah, dalam analisa regresi dua variabel, karakteristik dari objek terbatas disebut dengan beta 0 dan beta 1 yang dianggap sebagai prediktor tak bias dari karakteristik populasi, yakni B0 dan beta 0 dan juga beta 1. Tanda cap di atas beta menunjukkan bahwasannya kita itu bisa memperoleh nilai tersebut dari sampel. Next.
Nah, kemudian ada asumsinya. Asumsi pertama, pada populasi, hubungan Y dan X itu adalah bersifat linear dengan suatu random disturbance atau Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah U. Kemudian asumsi 1 menyatakan bahwasanya di dalam pemodelan, asumsi yang digunakan pada sampel juga berlaku pada populasi. Karena sampel kita bisa mengasumsikan bahwasannya hubungan adalah bersifat linear. Maka demikian pula yang berlaku di populasi. Kemudian ada asumsi yang kedua, bahwasannya diperoleh secara random. Asumsi ini menyatakan bahwa set observasi yang diperoleh dari populasi dalam kurung sampel diperoleh melalui proses yang bersifat random. Sebagai gambaran umum, proses penyampelan disebut dengan random jika tidak ada keterkaitan sistematis antara penarikan observasi ke I dengan ke J untuk semua I dan juga J. Nah, dengan kata lain, setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi elemen sampel. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nama Rani. Pembaca materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hirni Salsabila. Kepada Hirni dipersilakan. Baik, terima kasih. Asumsi ketiga. Zero conditional means E dalam kurung UX sama dengan 0 dalam kurung 10. Asumsi ketiga dimaksudkan untuk menyatakan bahwa rata-rata residual adalah bersifat independen terhadap variabel bebas. Dengan kata lain, meskipun regresi kita tidak memuat berbagai variabel yang lain relevan atau yang dirangkum dari residual, diasumsikan bahwa perubahan nilai variabel bebas tidak akan berdampak pada residual. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka kita akan memiliki masalah spurious correlation. Yang dimaksud spurious correlation adalah yang kita amati. Kemudian, asumsi keempat, terdapat suatu variasi pada populasi variabel bebas. Asumsi ini berimplikasi bahwa parameter yang diperoleh dari sampling juga akan kembali formula estimator. Beta 1 yang diperoleh dari sampel atau dengan sedikit modifikasi, lihat appendix SBB, beta 1 sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X, Y. Asumsi 3. Zero conditional means E dalam kurung UX sama dengan 0 dalam kurung 10. Asumsi ketiga dimaksudkan untuk menyatakan bahwa rata-rata residual adalah bersifat independen terhadap variabel bebas. Dengan kata lain, meskipun regresi kita tidak memuat berbagai variabel lain yang relevan yang dirangkum dari residual. Diasumsikan bahwa perubahan nilai variabel bebas tidak akan berdampak pada residual. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka kita akan memiliki masalah spurious correlation. Yang dimaksud spurious correlation adalah kita mengamati. Asumsi keempat, terdapat suatu variasi pada populasi variabel bebas. Asumsi ini berimplikasi bahwa parameter yang diperoleh dari sampling juga akan bervariasi. Hal ini dapat dilihat secara formal pertama dengan menuliskan kembali formula estimator. Beta 1 yang diperoleh dari sampel atau dengan sedikit modifikasi, lihat pada indeks. SBB beta 1 sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X, tutup kurung, YI, N, I sama dengan 1 sigma N dalam kurung XI dikurang X, tutup kurung. 2, I sama dengan 1 dalam kurung 10 dengan manipulasi matematis lebih lanjut atau dapat dilihat pada appendix. Dapat ditunjukkan bahwa beta 1 sama dengan beta 1 ditambah sigma dalam kurung X1 dikurang X, tutup kurung, US I, N, I sama dengan 1 SX 2 dalam kurung 11, karena UI umumnya adalah tidak sama dengan 0,
maka parameter dari sampel juga umumnya tidak akan sama dengan parameter populasi. Slide selanjutnya. Asumsi yang kelima. Homokedastisitas, di mana V AR dalam kurung U X tutup kurung sama dengan 2 dalam kurung 13. Asumsi ini menyatakan bahwa variasi dari kondisional terhadap X adalah konstan. Dengan kata lain, kita dapat membayangkan bahwa distribusi dari nilai Y adalah sama bagi setiap nilai X. Dari setiap fixed itu repeated sampel. Jika mengetahui bahwa Y adalah random dan bersumber dari U dalam kurung karena X adalah konstan, secara grafis asumsi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat pada grafik homokedasitas UI. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Teorema 2. Variance estimator OLS adalah konstan dengan asumsi 1 sampai dengan 5. Maka var dalam kurung beta 1 sama dengan dikurang X tutup kurung N 2 I sama dengan 1 sama dengan 2 SX 2 var dalam kurung beta O sama dengan 2N sigma XI N 2 I sama dengan garis miring sigma N per dalam kurung XI dikurang X tutup kurung 2I sama dengan 1 dalam kurung 14. Bukti, semakin besar varian residual dalam kurung 2, semakin besar varian dari estimator OLS. B, semakin besar variabilitas dari variabel independen, semakin kecil varians dari estimator OLS. Dengan demikian, jika dimungkinkan, maka dipergunakan sampel dari variabel bebas yang memiliki variabel yang besar. C. Penggunaan persamaan 14 di dalam perhitungan varians dari estimator OLS permasalahan karena dua varians residual populasi adalah sangat jarang diketahui. Untuk mengatasinya, kita perlu mengestimasi terlebih dahulu penduga tak bias dari 2. Penerapan kondisi orde pertama OLS memberikan formula berikut sebagai penduga tak bias dari 2 sama dengan 1N dikurang 2 sigma UI N I sama dengan 12 dalam kurung 15, di mana U2I sama dengan dalam kurung YI dikurang beta O dikurang beta 1 XI tutup kurung 2. Selanjutnya dari penduga varians residual populasi ini dapat diperoleh formula standar error atau SE dari beta 1 sebagai berikut. SE dalam kurung beta 1 tutup kurung sama dengan SX sama dengan akar sigma dalam kurung X1 dikurang X tutup kurung N I sama dengan 1 dalam kurung 16. Persamaan 16 diperlukan untuk menghitung statistik uji signifikasi atau tes statistik dari parameter beta 1. Topik ini akan dibicarakan pada bagian multiple regression. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, saya lanjutkan. C. Regresi tanpa intercept. Pada beberapa aplikasi, ada kalanya kita memerlukan modal regresi tanpa adanya intercept atau regression through the origin. Pemodelan semacam ini relevan misalnya untuk menghitung penerimaan pajak pendapatan atau sebagai fungsi dari pendapatan tertentu. Jika pendapatan adalah 0, maka penerimaan juga harus 0. Secara formal, model semacam ini diberikan sebagai berikut. Beta 1 X dalam kurung 17 implementasi prosedur OLS tidak ada yang berubah. Kita masih akan meminimumkan jumlah kuadrat residual dengan mempergunakan teknik kalkulus. Dapat ditunjukkan bahwa dalam kurung lihat pada appendix beta 1 sama dengan delta XI YI N I sama dengan 1 delta sigma X1 N2. Slide selanjutnya. Saya Baik, terima kembalikan kasih. kepada model. Terima kasih kepada Irmi Salsabila. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya di komentar atau apapun tempat bertanya. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 4. Terima kasih, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.